Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seorang cendekiawan sombong yang terkenal gemar mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh mendekatinya. Cendekiawan itu berkata, "Abu Nawas, aku dengar kau terkenal cerdas. Maka aku ingin menanyakan satu hal padamu." Abu Nawas yang sudah bisa merasakan keanehan dari nada bicara si cendekiawan tersenyum tenang dan menjawab, "Oh tentu, apa pertanyaanmu?" Cendekiawan itu langsung berkata, "Aku ingin tahu, untuk apa sebenarnya surga dan neraka itu ada? Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa Dia tidak mengampuni semua orang dan membiarkan semuanya masuk surga? Apa gunanya neraka itu?" Abu Nawas terdiam sejenak, merenung sambil menatap cendekiawan itu dengan pandangan penuh teka-teki. Lalu dia tersenyum licik, seolah sudah tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. "Sebelum aku menjawab," kata Abu Nawas, "izinkan aku bertanya sesuatu padamu." Cendekiawan itu agak terkejut, tapi tetap menanggapi. "Apa yang ingin kau tanyakan, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Bayangkan, kau memiliki sebuah rumah yang indah. Di dalamnya ada taman yang cantik, makanan lezat, dan segala sesuatu yang membuatmu bahagia. Apakah kau akan membiarkan siapa saja yang masuk ke dalam rumahmu, bahkan orang-orang yang tidak kau kenal atau yang telah berbuat jahat padamu?" Cendekiawan itu cepat menjawab, "Tentu saja tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke rumahku." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Nah, surga itu seperti rumah Tuhan yang indah. Apakah menurutmu Tuhan akan membiarkan siapa saja masuk, bahkan orang-orang yang tidak patuh dan berbuat jahat? Kalau begitu, untuk apa ada aturan jika semua orang akan masuk?" Cendekiawan itu mulai terdiam, tampak berpikir. Namun, ia masih ingin mencoba menantang Abu Nawas lagi. "Kalau begitu, mengapa Tuhan menciptakan neraka? Apa gunanya?" Dengan wajah berpura-pura terkejut, Abu Nawas menjawab, "Oh, kau tidak tahu? Neraka itu diciptakan untuk orang-orang yang terlalu banyak bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kalau tidak ada neraka, di mana lagi Tuhan akan menaruh mereka?" Cendekiawan itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya memerah, bingung apakah harus marah atau tertawa. Sementara itu, Abu Nawas tertawa keras, puas dengan jawaban yang lucu namun penuh makna. Setelah tawanya reda, Abu Nawas melanjutkan, "Lagi pula, kau tahu, jika tidak ada neraka, orang-orang akan terlalu santai dan merasa bisa berbuat apa saja tanpa konsekuensi. Surga dan neraka itu seperti dua sisi koin, yang satu memberi harapan, yang lain memberikan peringatan." Cendekiawan itu tersenyum kecut dan mengangguk. "Baiklah Abu Nawas, sepertinya kali ini kau benar lagi. Aku kalah." Abu Nawas tersenyum puas, menikmati kemenangannya dalam perdebatan kecil itu. Kisah selanjutnya. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia membawa lampu minyak, sedang mencari sesuatu di sekitar halaman rumahnya. Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencari kemana lagi? Tutur Abu Nawas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Akbar. Saat terdengar azan subuh, Abu Nawas segera bergegas ke masjid. Di sepanjang jalan, ia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup dengan menggunakan lampu minyak di tangannya. "Hai Abu Nawas, kau sedang apa? Kau kehilangan sesuatu, Abu Nawas?" kata salah satu warga yang melihatnya. Abu Nawas pun tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Setelah selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap rumah. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu? Kata salah satu warga yang melihatnya. Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari ke sana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran. "Hai Abu Nawas, apakah kau butuh bantuan?" tanya salah satu tetangganya. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar, "Hai, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?" tanya salah satu warga. "Aku sedang mencari neraka," jawab Abu Nawas. Sontak semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Orang gila ternyata Abu Nawas," ujar mereka yang ada di sekitar Abu Nawas. Mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan Abu Nawas yang mereka anggap sudah gila. Warga Baghdad tidak sabar akan perilaku Abu Nawas yang berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukuman yang ada di kota Baghdad, bahwa orang gila tidak boleh berkeliaran di jalan dan mereka harus ditangkap dan dikurung. "Apa sebaiknya kita laporkan saja?" ujar salah satu warga. "Benar, bisa saja dia hanya berpura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan," ujar warga lainnya. Maka mereka pun melaporkan Abu Nawas ke prajurit kerajaan. Sesaat kemudian, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga dia ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Maka berangkatlah pengawal raja untuk menjemput Abu Nawas. Abu Nawas dengan keadaan tangan terikat segera pergi ke istana bersama pengawal. Sesampai di istana, Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan ikatan di tangan Abu Nawas. Tiba-tiba, "Kali ini apalagi ulahmu?" tanya Baginda dengan nada tinggi. "Maaf Baginda, saya tidak melakukan kesalahan sama sekali," jawab Abu Nawas. "Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?" tanya Baginda kembali. Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu," jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Baginda Raja marah. "Sebenarnya apa yang kamu cari?" tanya Baginda kembali. "Saya mencari neraka Baginda." Baginda dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun terkejut sesaat. Kemudian Raja berteriak, "Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila Abu Nawas." "Tidak Raja, saya tidak gila. Merekalah yang gila," jawab Abu Nawas. "Siapakah mereka itu?" tanya Baginda kembali. "Orang yang sudah melaporkan dan menangkap saya serta yang menganggap saya gila." Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua. "Anda adalah raja yang adil bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena
Anda harus membuktikan siapa yang gila sebenarnya, ucap Abu Nawas. Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas. Untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil, Baginda Raja pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Baginda Raja pun mendatangi mereka. "Ada apa, Baginda? Mengapa Baginda memanggil kami?" tanya salah satu dari mereka. "Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila ataukah kalian semua yang gila?" tanya Baginda. "Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja?" ucap salah satu dari mereka. "Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas kalianlah yang gila. Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?" tanya Abu Nawas. "Benar," jawab orang-orang yang jumlahnya ribuan. "Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?" tanya Abu Nawas. "Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang yang berdosa dan sesat adalah neraka. Kamu adalah contoh orang gila penuh dosa dan sesat. Kamu pasti akan masuk neraka," kata salah satu di antara mereka dan diiringi dengan orang-orang bersorak. Abu Nawas menghela napas dengan santai. "Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?" tanya Abu Nawas kembali. Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka. "Semua neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa kamu bertanya sesuatu yang sudah jelas?" kata salah satu warga itu. Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya, "Sekarang apa yang akan kau lakukan?" tanya Baginda. "Maaf Baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua. Jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila," tutur Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh Abu Nawas ini memang banyak akal. "Setiap hari saya mendengar orang-orang dengan mudah mengatakan, 'Kamu pasti masuk neraka,' dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka ini ada di bumi atau tidak?" tutur Baginda. "Benar Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?" ucap Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas," jawab Baginda. Kemudian Baginda berbicara kepada semua orang yang berkumpul di sana. "Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada," ucap Baginda. Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.